Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, seturut dengan tema bagi kita pada hari ini, melayani dengan kasih. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 7 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi yang menjadi tema bagi kita pada hari ini, melayani dengan kasih. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku, bagaimana melayani dengan kasih? Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus dan kembali menyapa kita hari ini dalam pelayanan kasih untuk menjadi kaya. Namun kekayaan yang diajarkan Rasul Paulus bukan dengan jalan menumpuk harta. Kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah dengan kaya dalam segala sesuatu. Kaya seringkali hanya dipahami sebagai mempunyai banyak harta, banyak uang, dan sebagainya. Ternyata saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut pengajaran Rasul Paulus, kaya itu ada banyak jenisnya. Sebagaimana kita dengarkan tadi, ada kaya dalam arti secara materi. Ada juga kaya iman, kaya perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasih, dan lain-lain. Dalam ayat yang ke-7 tadi. Walaupun seseorang mempunyai harta yang banyak, namun jika ia tidak memiliki kasih yang berlimpah, juga pengetahuan yang luas, dan juga memiliki iman yang besar, ia belum kaya dalam segala sesuatu. Sayangnya banyak orang yang hanya kaya secara materi, kaya secara harta duniawi, tetapi sudah merasa memiliki segala sesuatu sehingga menjadi sombong sekali. Sebaliknya, ada orang yang kaya dalam banyak segi, tetapi karena memiliki harta sedikit, lalu menjadi minder. Padahal orang tersebut kaya akan kasih, kaya akan pelayanan yang tulus, perkataan yang jujur, dan buah-buah roh yang selalu ada dalam hidupnya. Orang yang demikian harus kita beri semangat, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, agar tidak berkecil hati. Karena sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan, bukan hanya kaya di dalam hal materi, tapi dalam ayat 7 tadi dikatakan ada dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekayaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus
tidak bergantung kepada harta benda yang kita miliki, tidak bergantung kepada harta. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak harta baru berbuat kasih. Tidak perlu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Pun tidak perlu menunggu berkelimpahan harta untuk melakukan tindakan kasih itu sendiri. Sebab mengasihi sesama hanya memerlukan apa? Hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan berkat. Tapi ada kemauan untuk memberi, untuk membantu kepada sesama. Rasul Paulus juga mengatakan, kamu kaya dalam segala sesuatu, kata Rasul Paulus. Kata kaya diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti memiliki lebih dari cukup, atau berada dalam kelimpahan, atau bisa jadi diartikan kaya luar biasa. Berkelimpahan, kaya luar biasa, mempunyai harta yang luar biasa. Sebagaimana jemaat-jemaat di Makedonia telah melimpah-limpah dalam kasihnya, demikian juga jemaat Korintus dan orang-orang percaya diajak untuk melakukan hal yang sama dalam hal saling membantu orang-orang kudus. Dan sebagaimana jemaat-jemaat di Makedonia telah melimpah-limpah, demikian pula jemaat-jemaat di Korintus sekarang sedang melimpah-limpah dalam segala sesuatu. Rasul Paulus mengartikan ini berkelimpahan dalam segala sesuatu, unggul dari berbagai jemaat yang lain. Tapi ada satu hal yang kurang dari jemaat Korintus itu. Dalam ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mereka belum maksimal dalam pelayanan kasih. Pertanyaannya sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kekayaan yang dimaksud Paulus dalam hal ini, dalam nats hari ini, merupakan bagian daripada kehidupan orang percaya saat ini? Atau apakah kekayaan yang dimaksud Paulus dalam hal ini supaya bisa melayani dengan kasih? Kekayaan yang seperti apa supaya bisa melakukan pelayanan kasih? Rasul Paulus tadi menyatakan ada beberapa hal. Pertama, kekayaan iman. Supaya bisa melayani dengan kasih, harus mempunyai kekayaan iman. Yang pertama, iman yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan, iman yang menghasilkan, yang bisa dilihat orang lewat tindakan kita, perbuatan kita. Dalam perkataan ini berarti kemampuan untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita imani kepada Tuhan, dengan cara kita berbuat, berkelakuan dalam hidup kita sehari-hari. Mempunyai iman yang selalu mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam pengetahuan berarti pengetahuan tentang hal-hal rohani. Hal-hal rohani dalam 1 Korintus, Paulus seringkali berbicara tentang pengetahuan. Yesus Kristus disebut sebagai sumber pengetahuan itu. Maka orang percaya itu harus percaya kepada Yesus yang menjadi sumber pengetahuan itu. Belajar dari keteladanan Yesus yang menjadi sumber pengetahuan itu. Kaya dalam pengetahuan. Percaya dan mengikuti Yesus dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kata-kata ini juga dapat diterjemahkan menjadi perhatian. Perhatian terhadap segala sesuatu dan kemauan yang sungguh-sungguh. Kemauan yang sungguh-sungguh untuk membantu. Orang-orang Korintus sangat bersungguh-sungguh berusaha membangun jemaat. Dan Paulus memuji ini. Tapi juga mereka harus bersungguh-sungguh untuk saling membantu. Ada kesungguhan saling membantu kepada sesama. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu meniru meneladani Kristus dalam kehidupan itu. Dalam kebersamaan di jemaat. Yang keempat, kaya dalam kasih terhadap sesama. Orang yang percaya harus berlimpah dalam kasih karunia terhadap sesamanya.
peduli kepada sesamanya, memperhatikan sesamanya, berlimpah-limpah dalam memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin di Yerusalem, yang disebut tadi orang-orang kudus, sama seperti mereka yang berlimpah-limpah dalam segala hal yang telah disebutkan sebelumnya di ayat 7 tadi. Dan kasih diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu kasih karunia. Bagaimana jemaat yang sudah terpanggil dan sudah maju itu untuk selalu menunjukkan kasih karunia dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 7 dikatakan tadi bagian terakhir, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih untuk saling membantu, saling peduli, saling memberi, saling menolong. Itulah yang diharapkan dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada tindakan nyata, perbuatan nyata untuk saling membantu. Sebagaimana Makedonia. Makedonia yang dikatakan Rasul Paulus adalah jemaat yang kecil. Mereka juga punya pergumulan. Tetapi di tengah pergumulan mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, bantuan yang terbaik. Bahkan melebihi dari apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Dan ini menjadi teladan contoh. Mereka memberi bukan karena kelebihan mereka, tapi mereka memberi justru di tengah keterbatasan mereka untuk saling membantu orang-orang kudus, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari sini kita belajar bagaimana menunjukkan kasih karunia kepada sesama lewat kepedulian kita kepada sesama. Meneladani Rasul Paulus untuk ikut selalu melayani seperti jemaat-jemaat di Makedonia yang selalu memberi walaupun dalam keterbatasan mereka, tapi mereka berusaha untuk memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Maka ini mengingatkan kita saudaraku sebagai orang-orang percaya untuk juga melayani dengan kasih tanpa harus menumpuk atau mempunyai harta banyak dulu baru memberi. Tapi lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin dengan keterbatasan kita, mungkin dengan kemiskinan kita, mungkin dengan apa yang ada dalam hidup kita, tapi kita rela mau membantu, mau memberi, saling menolong dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.